perpetual emotion, but I don't need the comfort of any lies. I've seen the ending, and there's no ascending right. Halo guys. Jadi kali ini kita akan mempraktikkan simulasi dari bank. Nah, di sini ada Indah Novianti sebagai nasabah 1 dan Zahwa Indah Pratiwi sebagai nasabah 2, Kinanti Tiara sebagai teller, dan saya sebagai yang akan menjelaskan tabelnya nanti di papan tulis dan cara penghitungan anuitas maupun cara cicilan dan angsurannya. Jadi jangan lupa ditonton ya guys. See you. Bye. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat datang di Bank UCM. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu. Maaf, sebelumnya saya mau bertanya, untuk meminjam uang di bank ini itu bagaimana ya? Untuk meminjam uang tersebut, Ibu bisa menunggu sesuai nomor antrian dan nanti datang ke teller nomor 1 yang ada di sana ya. Dan untuk nomor antriannya itu ini ya Bu. Silakan masuk ya Ibu. Antrean nomor 7. Selamat pagi Ibu, saya Kinanti Tiara sebagai teller di Bank UCM. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Pagi Bu, di sini saya ingin meminjam uang untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mempunyai rekening? Saya sudah punya rekening. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah meminjam di Bank UCM? Sebelumnya saya belum pernah meminjam di bank ini. Baik, sebelum itu Ibu harus mengisi formulir ini untuk terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Formulir ini saya proses terlebih dahulu ya Bu. Mohon ditunggu. Baik Ibu, di sini lama peminjamannya mulai dari 3 bulan sampai 10 bulan. Ibu mau pilih lama peminjaman yang mana ya Bu? Yang 5 bulan saja Bu. Baik, di sini sudah ditetapkan bunganya itu 2% per bulan. Sebelumnya kami proses terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Dan ini untuk dananya sebesar 5 juta. Saya terima ya Bu uangnya. Terima kasih. Kasih kembali Bu. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Bank UCM. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, di sini saya ingin melunasi peminjaman uang yang ada di bank ini. Oh baik, silakan langsung ke tellernya ya. Dan ini nomor antriannya ya Bu. Iya, silakan. Antrean nomor 17. Selamat pagi Ibu, saya Kinanti Tiara sebagai teller di Bank UCM. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, jadi begini, sebelumnya saya udah pernah minjam uang di sini sebesar 6 juta selama 8 bulan dan juga sebesar 2%. Dan saya juga sudah membayar selama 4 bulan. Jadi saya ingin bertanya Ibu, untuk total keseluruhan saya selama 4 bulan berapa ya? Bentar ya Bu, saya cek terlebih dahulu datanya, mohon ditunggu. Baik, di sini Ibu sudah membayar selama 4 bulan dan sekarang akan membayar cicilan bulan kelima serta sisa pinjamannya ya Bu. Untuk cicilan bulan kelima itu sebesar Rp819.057 dan sisa pinjamannya itu sebesar Rp2.362.079. Dan untuk total keseluruhannya yaitu cicilan bulan kelima ditambah sisa yaitu sebesar Rp819.057 ditambah Rp2.362.079 itu sebesar Rp3.181.136 dan akan kita bulatkan ke ribuan terdekat ya Bu, yaitu seharga Rp3.182.000. Baik Ibu. Nah, ini untuk uangnya mohon dicek kembali ya Ibu. Baik, saya cek kembali ya Bu. Dan untuk uangnya udah pas ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali. Oke, jadi kali ini kita akan menjelaskan cara perhitungan nasabah 1 dan nasabah 2 tadi, yang dimana nasabah 1 itu dia baru mau meminjam di bank kita yaitu Bank UCM, dia
meminjam sekitar 5 juta dan bunga yang kami keluarkan itu ialah 2% per bulannya, dan dia meminjam selama 5 bulan. Angsurannya itu selama 5 bulan. Jadi kita tulis dulu untuk nasabah 1. Diketahui kalau misalkan tadi nasabah pertama Indah Novianti dia meminjam 5 juta ke bank kita. Kita tulis di sini modal peminjamannya ialah 5 juta. Kemudian tadi suku bunganya itu ialah 2% per bulan. Dan lama waktu meminjamnya itu 5 bulan. Nah, ini diketahuinya, dan yang ditanya ialah anuitas dan angsuran yang dibayarkan oleh Indah atau nasabah pertama ke bank kita selama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Di sini berarti anuitas dan cara perhitungannya. Perhitungan angsuran. Berarti di sini dijawab. Nah, kita cari dulu anuitasnya itu. Rumus anuitas ialah modal yang dipinjam 5 juta itu, modal yang dipinjam dikali suku bunga dibagi 1 dikurang 1 plus I atau suku bunga pangkat min N. Nah, kita tulis di sini anuitas ialah M dikali I per 1 dikurang 1 plus I min N. Nah, modal peminjaman tadi itu nasabah yang pertama kita udah ketahuin kalau misalkan dia si nasabah pertama meminjam sebanyak 5 juta. Kita tulis di sini. Dan suku bunganya itu 2% per bulan. Kita jadiin desimal. 2% itu kan sama dengan 2/100. Di sini 0,02. Desimalnya. Nah, kita tulis di sini 0,02. Udah dibagi 1 kita tulis. Kemudian 1 ditambah suku bunga. Nah, suku bunganya kan udah diketahui nih desimalnya 0,2. 0,02 kita tulis lagi 0,02 pangkat. Nah, N-nya itu kan sama dengan periode atau jangka waktu untuk meminjamnya. Nah, di sini yaitu 5 bulan. Kita tulis 5. A sama dengan, anuitas sama dengan 5 juta dikali 0,02 itu kan sama dengan 100.000 ya, atau kita bisa jabarin di sini itu 5 juta dikali 2/100. Ini 5 kali 2 itu 10, berarti kita di sini dapat 100.000. Nah, berarti kita taruh di sini 100.000 dibagi 1 dikurang, nah 1 ditambah 0,02 itu kan sama dengan 1,02 pangkat min 5. A sama dengan 100.000 jadi 1 dikurang 1,02 pangkat min 5 itu kan sama dengan 0,9057309. Nah, kita tulis di sini 0,9057309. Ini kita naik aja ke sini ya. Nah, berarti di sini itu tadi 100.000 dibagi 1 dikurang 0,9057309 itu ialah 0,0942691. Nah, kita tulis di sini 0,0942691. Nah, di sini 100.000 dibagi 0,0942691
Di sini 100.000 dibagi 0,09426921 itu sama dengan 1.060.792 rupiah. Nah, kita tulis di sini berarti 1.060.792 rupiah. Nah, ini kita udah dapat anuitasnya itu segini. Anuitasnya itu kita udah dapat 1.060.792 rupiah. Nah, kita masuk ke sini. Nah, lanjut kita ke tabelnya. Tadi kan kita udah ngitung kalau misalkan anuitasnya itu 1.060.792. Nah, kita tulis di sini anuitasnya itu 1.060.792 rupiah. Nah, pinjaman awalnya itu kan nasabah 1 dia ingin meminjam sekitar 5 juta. Kita tulis di sini pinjaman awalnya 5 juta. Nah, di sini kita coba tulis perhitungannya juga ya. Angsuran pertama, angsuran 1. Nah, dia itu bunganya itu kita hitung dulu. Bunga yang pertama dia itu kan modal dikali suku bunga. Nah, modalnya itu kan peminjaman awalnya itu 5 juta. Kita tulis 5 juta dikali suku bunganya itu kan 2%. Nah, kita tulis juga di sini tuh 2/100 ya. 2/100 saja. Berarti kan ini kita coret jadinya 100.000. Nah, ini buat bunga pertama. Kita tulis lagi di sini bunga pertamanya itu 100.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke angsuran. Angsuran itu didapat dari anuitas dikurang bunga. Kita tulis di sini angsuran pertama itu ialah anuitas dikurang bunga. Anuitasnya itu kan 1.060.792 dikurang 100.000 sama dengan sekitar 960.792. Kita tulis lagi kan kalau di sini tabel angsuran. Angsuran pertama itu kita dapat dari anuitas dikurang bunga pertama. Anuitasnya 1.060.792 dikurang 100.000 mendapatkan 960.792. Ini kita tulis. Nah, sisa utangnya itu tinggal kita hitung sisa hutang, berarti dari yang 5 juta ini dikurang dengan 960.792. M dikurang A1 ini sama dengan 5 juta dikurang 960.792 sama dengan 4.039.208. Nah, ini buat yang sisa utang. Kita taruh lagi sisa utangnya itu 4.039.208 rupiah. Nah, kita masuk ke ini kan tadi angsuran pertama, kita baru masuk ke angsuran kedua. Sampai angsuran kedua terus langsung aja ya. Gue duduk dong. Apa ini hapus aja kali ya? Ya, aku coba. Nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kita tulis di sini, kita masuk ke angsuran kedua. Nah, di sini berarti yang B, angsuran 2. Kita tadi udah tahu kalau misalkan pinjaman awal di angsuran kedua berarti itu sama dengan sisa hutang. Nah, kita tulis di sini 4.039.208. Nah, kita tulis, kita cari bunga keduanya. Itu berarti M2 dikali I, suku bunga. Nah, berarti 4.039.208 rupiah dikali 0,02. Ini itu didapat dari 2/100 yang kita jadiin desimal sama dengan
berarti 80.784. Nah, kita udah dapat bunga pertamanya. Bunga kedua itu adalah 80.784. Nah, kita tulis lagi di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sehabis bunga, kita ke angsuran. Angsuran itu kayak yang udah kita tahu tadi, kalau rumusnya itu anuitas dikurang bunga. Ini kita tulis di sini aja ya. Angsuran itu sama dengan anuitas dikurang bunga. Nah, kita tulis di sini berarti angsuran kedua itu anuitas yang tadi 1.060.792 dikurang 80.784. Nah, itu menghasilkan berarti sekitar 980.008 rupiah. Kita tulis lagi ke sini, jadinya 980.008 rupiah. Nah, sisa utangnya itu berarti dari si pinjaman awal dikurang dengan angsuran yang kedua. Rupiah berarti sama dengan itu 3.059.200. Kita tulis lagi di sini, kita 59.200. Nah, untuk ke bawah juga kayak tadi sama aja kita ngitungnya, berarti kita tulis lagi setelah kita tulis semuanya, angsuran dia dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan setelah kita kurang semuanya sampai di bulan yang kelima itu dia 0 atau gak ada minus maupun gak ada plus. Dan di sini itu kenapa bisa 0 karena kita tadi sudah membulatkan di awal, makanya bisa tidak ada sisa dari hutangnya dan tidak ada surplus juga di sisa hutangnya. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat untuk nasabah pertama itu dia meminjam sebanyak 5 juta dan suku bunganya itu 2% per bulan, dan anuitasnya itu setelah kita hitung mendapatkan 1.060.792 rupiah. Dan untuk cicilan bulan pertama itu dia harus membayar angsuran sebanyak 960.792 dan bunganya 100.000. Kemudian di bulan kedua itu dia harus membayar bunga sebanyak 80.784 dan angsurannya 980.008 rupiah. Dan bulan ketiga bunganya itu 61.184 dan angsurannya itu 999.608 rupiah. Dan di bulan keempat itu dia bunganya 41.192 dan angsurannya itu 1.019.600 rupiah. Dan yang terakhir di bulan kelima itu dia membayar bunga sebanyak 20.800 rupiah dan angsurannya sebanyak 1.039.992. Dan apabila bunga dan angsuran ini per bulannya kita totalkan akan menghasilkan anuitasnya yaitu 1.060.792. Dan nasabah tadi telah memilih untuk meminjam sebanyak 5 juta dan dengan bunga 2% tanpa ada sisa hutang. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke perhitungan nasabah kedua. Di sini nasabah kedua atau yang bernama Zahwa Indah Pratiwi, dia sudah meminjam sebanyak 6 juta dengan suku bunganya itu 2% per bulan dan juga sebanyak 8 bulan. Dan dia pada saat tadi dia ingin membayar pada bulan kelima angsurannya dan sekalian melunaskan seluruh peminjaman dia atau sisa hutang dia. Nah, kita tulis di sini diketahui
Dia meminjamnya itu 6 juta. Dan suku bunganya itu 2% per bulan. Atau kita jadikan desimal kayak tadi itu sekitar 2% sama dengan 2/100 atau 0,02. Dan lamanya itu 8 bulan. Yang ditanya itu adalah sisa pinjaman pada bulan kelima dan yang harus dibayar keseluruhan dari hutang dia itu berapa, karena dia pingin melunaskan langsung pada bulan kelima. Berarti di sini sisa pinjaman bulan kelima kita jawab. Tadi kita menghitung pakai anuitas dulu ya untuk memudahkan nanti ke depannya. Kita tulis di sini anuitasnya itu rumusnya M kali I dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Nah, A-nya itu sama dengan M kali I, berarti tadi M-nya itu 6 juta dikali 0,02 dibagi 1 min 1 ditambah 0,02 pangkat min 8. Kita tulis 6 juta 0,02 1 dikurang 1 plus 0,02 pangkat 8. Nah, 6 juta dikali 0,02 itu sama dengan 120.000. Kita tulis di sini. Satu ditambah 0,02 berarti 1,02 pangkat min 8. Nah, kita kesiniin saja langsung. Nah, sama dengan 120.000 dibagi 1,02 pangkat min 8 itu kan sama dengan 0,85349. Kita tulis berarti 1 dikurang 0,85349. Nah, sama dengan 120.000 dibagi 1 dikurang 0,85349 itu sama dengan 0,14651. 0,14651. A-nya sama dengan 120.000 dibagi 0,14651 itu sama dengan 819.000,56 rupiah, atau sama dengan kita bulatkan ke ribuan terdekat itu 819.057 rupiah. Sama dengan 819.057. Nah, kita udah dapat anuitasnya itu di 819.057 rupiah. Nah, kita lanjut ke tabelnya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tabel pada nasabah kedua, yaitu saham Indonesia. Dan di sini kita udah ada data-datanya pada tabel nasabah kedua. Kenapa cuma 5 bulan padahal dia itu meminjamnya untuk jangka waktu 8 bulan? Dikarenakan pada bulan kelima nasabah kedua ingin melunaskan seluruh hutangnya. Nah, untuk melunaskan seluruh hutangnya itu kita harus mencari datanya dulu dan kita tambahkan dengan sisa hutang dia nanti di bulan kelima. Nah, kita hitung dulu dari yang pertama itu sisa hutang dia pada bulan keempat itu kan 3.118.761 rupiah. Nah, kita tulis di pinjaman awal dia pada bulan kelima yaitu 3.118.761 rupiah, dan kita hitung juga bunga dia pada bulan kelima menggunakan cara yang udah kita hitung tadi pada nasabah pertama, yaitu 3.118.761 dikali dengan 2%, sehingga menghasilkan 62.375 rupiah. Nah, angsurannya itu berarti dari anuitas dikurang dengan bunga pada bulan kelima, berarti 819.057 rupiah dikurang dengan 62.375 yang menghasilkan 756.682. Nah, dari sini berarti kita bisa dapetin nih sisa hutang dia pada bulan kelima itu ialah 2.362.000
rupiah. Nah, kan kita udah ngitung, udah dapet datanya itu dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Nah, untuk kita tahu cara dia melunaskan atau total keseluruhan dia melunaskan pada bulan kelima sekaligus sisa hutangnya itu ialah dari anuitas dia ditambah dengan sisa hutang dia pada bulan kelima. Nah, di sini kita tulis berarti anuitas ditambah sisa hutang bulan kelima. Bulan 5. Nah, di sini berarti anuitasnya itu kan 819.057 rupiah. Kita tulis di sini 819.057 rupiah ditambah dengan sisa hutang pada bulan kelima ialah 2.362.079. 2.362.079 sehingga itu menghasilkan setelah kita jumlah nah kita udah dapat nih total keseluruhan yang harus dibayarkan Zahwa Indah Pratiwi atau nasabah kedua saat dia ingin membayar pada bulan kelima dengan cicilan bulan kelima dia dan juga sisa hutang dia pada bulan kelima agar hutang dia di bank lunas pada bulan kelima. Jadi kita udah dapat yaitu Rp3.181.136 atau kita akan membulatkan menjadi keribuan terdekat yaitu menjadi dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi Rp3.182.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh nasabah kedua untuk melunasi seluruh hutangnya pada bulan kelima ialah Rp3.182.000. Nah, sekian cara perhitungan dari nasabah satu dan nasabah kedua. Terima kasih. Sekian dari video kami mengenai transaksi di bank and see you.